Kalau dia tidak mengambil secara melawan hukum, maka unsur keempat atau perbuatan secara melawan hukum yang diatur di dalam pasal 362 itu dia tidak terpenuhi. Nah, maka ketika unsur tidak terpenuhi, orang tidak bisa disangkakan, orang tidak bisa didakwakan nantinya dengan pasal 362. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Pasal 362 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali kita dalam channel Gusri PD27 atau Gusri Putra Dodi, yang mana kita kali ini akan membahas tentang tindak pidana pencurian. Nah, sebelum pembahasan dilanjutkan, maka sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, patut kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita selama ini, yang sudah kita nikmati dan insya Allah juga akan kita nikmati di masa-masa yang akan datang ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Selawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di yaumul mahsyar kelak, tentunya atas izin Allah. Sobat-sobat sekalian, terlebih dahulu kita mengucapkan, atau saya secara pribadi mengucapkan duka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan korban jiwa yang meninggal diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan kelompok orang-orang yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Dan bagi saudara-saudara kita yang terdampak, mudah-mudahan bencana ini ada pelajaran yang bisa diambil, ada nanti datang pertolongan Allah untuk segala yang sobat-sobat alami, sehingga diberikan ketabahan oleh Allah hendaknya. Dan mudah-mudahan pemerintah juga cepat tanggap dalam memberikan bantuan, dalam memperbaiki fasilitas yang dibutuhkan, sehingga sobat-sobat sekalian tidak larut di dalam duka yang dialami akibat bencana alam yang terjadi. Sobat-sobat sekalian, walaupun sampai saat ini belum ada statement dari pemerintah yang menyatakan bahwa bencana yang terjadi di 3 provinsi ini adalah bencana nasional, mudah-mudahan peran pemerintah tidak hanya terbatas pada pemerintah daerah setempat dan tidak hanya berbentuk bantuan-bantuan momentum semata dari hanya beberapa, saya lihat dari segelintir anggota DPR RI, dan juga ada beberapa menteri kemarin mengirimkan bantuan yang saya tidak habis pikir ya, kenapa ada seorang menteri yang memanggul karung beras yang itu tidak pantas untuk dilakukan untuk membentuk citra baik, betul, dan lain sebagainya. Sobat-sobat sekalian, kita tinggalkan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini diberikan ketabahan dan kesabaran yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang mereka alami. Sobat-sobat sekalian, beberapa waktu yang lalu viral ya di media sosial, tentunya baik di Facebook, di TikTok, dan di juga di Instagram juga ada, saya baca ya. Seseorang itu di Jawa Tengah. Jadi saya tidak usah sebutkan nama, saya sudah tidak usah sebutkan tepatnya di Jawa mananya, di Jawa Tengahnya, tetapi ini di Jawa Tengah viral di media sosial. Ini bukan tentang
kasus seorang dosen yang meninggal di kamarnya, tetapi ini ada tentang tindak pidana pencurian. Nah, tindak pidana pencurian yang disangkakan kepada orang ini adalah ketika dia berhenti di toilet sebuah SPBU, salah satu SPBU yang ada di Jawa Tengah tersebut, dia menemukan sepasang cincin emas. Nah, cincin emas ini oleh orang yang masuk sebelumnya, entah mungkin aktivitas apa yang dia lakukan di dalam toilet, dia meninggalkan cincin emas dan dibuka, dan ternyata pada saat mau pergi dia tidak memeriksa kembali barang bawaannya, padahal di mana-mana biasanya ada tulisan, silakan periksa barang bawaan Anda sebelum meninggalkan tempat ini. Nah, begitulah kira-kira ya, di bank, di mana, di terminal, dan di tempat-tempat fasilitas umum biasanya ada tulisan yang seperti itu. Nah, si pemilik cincin ini tidak memeriksa barang bawaannya sehingga meletakkan cincin di tempat katakanlah wastafel atau tempat cuci tangan di toilet tersebut, lantas pergi begitu saja. Setelah yang bersangkutan pergi, maka masuk si pengguna toilet yang lain atau pengunjung SPBU yang lain. Dia masuk ke toilet melakukan aktivitas di toilet, terus ketika akan mau pergi dia melihat sepasang cincin emas. Nah, katakanlah cincin emas, mungkin cincin kawin ini ya. Nah, ketika cincin emas sepasang ini dia lihat dalam posisi terletak atau tergeletak di SPBU tersebut, maka dia mengambil cincin tersebut dan dibawanya. Nah, apakah persoalan sampai di situ sudah selesai? Belum, ya. Persoalan tidak selesai sampai di situ. Dia mengambil kedua cincin tersebut dan dia bawa, dan dia meninggalkan SPBU tempat dia berkunjung tersebut. Selang beberapa menit atau beberapa waktu kemudian, dan setelah melanjutkan perjalanan si pemilik cincin, di tengah perjalanan sadar bahwa cincinnya tidak ada. Maka dia kembali ke SPBU tersebut dan memeriksa toilet. Dan ketika memeriksa toilet, dia tidak menemukan lagi cincin yang dia letakkan di tempat cuci tangan atau di wastafel tersebut. Maka pada saat itu dia sudah kehilangan cincin atau barang berharga miliknya itu. Nah, bagaimana dengan si pengunjung setelah dia tadi? Pengunjung setelah dia tadi mengambil cincin dan dia bawa cincin, tapi dia tidak melakukan apa-apa setelah dia bawa. Setelah beberapa waktu, cincin tersebut dia jual. Nah, ketika dia sudah menjual, melakukan dan menggunakan uangnya, ternyata si pemilik cincin membuat suatu laporan polisi kehilangan dan lain sebagainya. Singkat cerita, nah ini singkat cerita, saya tidak usah uraikan panjang lebar, nanti kronologisnya akan memakan durasi waktu. Tapi kita lihat di sini adalah esensial tindak pidana pencurian yang disangkakan kepada si pengambil cincin di toilet tadi. Sobat-sobat sekalian, perlu diketahui KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362 yang saya bacakan di pembukaan tadi secara tegas menjelaskan. Ini saya akan bacakan lagi ya. Nah, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Yang kita lihat di sini esensialnya adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian itu sendiri. Ada di situ unsurnya adalah mengambil barang sesuatu, itu adalah unsur pertama. Yang kedua, seluruh atau sebagiannya ada kepunyaan orang lain. Nah, yang ketiga, dengan maksud untuk dimiliki. Yang keempat, ada unsur secara melawan hukum. Nah, ini yang kita lihat atau kita telaah dari si orang, katakanlah orang yang mengambil cincin yang tertinggal di toilet tersebut. Apakah dia bisa dikenakan pasal tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak?
Ini adalah pertanyaannya. Nah, bagaimana unsur-unsurnya? Apakah sudah terpenuhi atau tidak? Nah, kalau saya secara secara praktisi hukum ataupun sebagai akademisi yang mengajar di beberapa universitas di Fakultas Hukum, saya menyatakan ini tidak bisa dikenakan pasal tindak pidana pencurian atau pasal 362. Kenapa alasannya? Karena dia mengambil di sana, dia mengambil cincin itu tidak secara melawan hukum. Nah, kalau dia tidak mengambil secara melawan hukum, maka unsur keempat atau perbuatan secara melawan hukum yang diatur di dalam pasal 362 itu dia tidak terpenuhi. Nah, maka ketika unsur tidak terpenuhi, orang tidak bisa disangkakan, orang tidak bisa didakwakan nantinya dengan pasal 362. Nah, maka saya pribadi saya tidak berpendapat. Maksudnya saya tidak sependapat dengan penyidik yang menyangkakan pasal 362 kepada yang bersangkutan. Nah, seharusnya pasal apa yang dikenakan kepada orang yang mengambil itu tadi? Maka orang yang mengambil itu tadi dia bisa dikenakan pasal penggelapan. Kenapa digunakan pasal penggelapan? Dia menemukan cincin yang terletak atau yang tergeletak di wastafel toilet SPBU. Ketika dia mengambil barang sesuatu itu adalah milik orang lain, yang dia ambil itu tanpa dengan menggunakan atau tanpa secara melawan hukum, maka ketika datang si pemilik untuk meminta kembali barangnya atau meminta cincin tersebut, maka dia harus mengembalikan. Ketika dia tidak mengembalikan, maka yang dikenakan kepada dia adalah pasal penggelapan. Kenapa? Karena dia mengambil sesuatu dengan tidak secara melawan hukum. Jadi saya tidak sependapat dengan penyidik yang menyangkakan atau mentersangkakan orang tersebut dengan pasal 362 atau pasal pencurian. Nah, sekarang proses ini sudah sampai tahapannya di mana? Menurut prosedur hukum seharusnya pasal ini sudah sudah sampai ke tahap peradilan, ya. Kenapa saya katakan sampai ke tahap peradilan? Karena memang proses penyidikan itu kemarin kalau saya tidak salah itu sudah ditahan yang bersangkutan, ya. Dan dengan menyisakan barang bukti satu cincin yang belum dijual oleh yang bersangkutan. Yang kedua juga yang cincin yang satu lagi sudah dijual dan sudah dinikmati hasilnya oleh yang bersangkutan. Oke, sobat-sobat sekalian, ini sharing singkat atau pencerahan singkat tentang tindak pidana pencurian yang disangkakan yang tidak tepat menurut analisa hukum saya, dan hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sejujurnya. Kenapa? Karena dia unsurnya tidak terpenuhi. Nah, maka bagaimana ini nanti pembuktian di pengadilan? Ini adalah tugas jaksa dan juga tugas yang melakukan penuntutan dan juga tugas dari penasihat hukum yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Nah, kalau saya yang jadi hakimnya, tetapi bukan untuk maksud mengintervensi atau mencampuri urusan hakim, tapi ini adalah tidak tepat pasalnya. Perbuatannya ada, tapi bukan perbuatan tindak pidana pencurian. Demikian sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.